Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan belajar pertemuan 11 ya mengenai CRM. Oke, CRM ini adalah Customer Relation Management. Apa itu CRM? Jadi gambaran singkat mengenai CRM ini adalah sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap customer-nya. Karena apa? Supaya customer-nya ini berlangganan ya merasa nyaman, merasa diberikan pelayanan terbaik terhadap perusahaan. Itu gambaran singkat mengenai CRM. Untuk lebih luasnya, saya bahas materi untuk pertemuan hari ini. Oke, CRM di sini adalah
pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian dapat memaksimalkan nilai pemodal. Itu mengenai CRM ya. Nah, kaitannya dengan aplikasi CRM ini, kaitannya dengan sistem CRM ini, bahwa di sini tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan, tujuan perusahaan memberikan pelayanan kepada pelanggan di sini adalah pertama tujuannya untuk tentunya mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Kemudian mempertahankan sekaligus membiarkan mereka dalam kegiatan atau dalam hal bisnis si perusahaan. Kemudian menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka. Mereka di sini adalah customer. Nah, di sini meningkatkan nilai yang diperoleh ya dari pelanggan. Di sini nanti mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Kemudian mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama. Terus kemudian mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan. Kemudian menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan. Kemudian grow, pertumbuhan ya. Menjual produk tambahan yang bisa sebagai solusi. Kemudian cross-sell produk lain kepada pelanggan. Kemudian merekomendasi atau menyarankan dan mengambil untung dari mulut ke mulut. Kemudian mengurangi servis dan operasional. Nah, contohnya ini ya, contoh perusahaan-perusahaan yang menerapkan CRM dalam bentuk pertama, ini adalah Nestle. Jadi perusahaan Nestle ini nanti dia mempunyai aplikasi CRM ya, yaitu www.sahabatnestle.co.id. Ini adalah aplikasinya si Nestle ya. Oke, nah di sini si Nestle menerapkan dalam bentuk apa nih aplikasinya? Membangun database pelanggan yang kuat melalui webnya. Jadi web si Nestle ini sudah mempunyai database. Kemudian membuat profil dari setiap pelanggan. Kemudian menganalisa setiap profit customer-nya. Kemudian interaksi dengan customer yang lebih targeted. Di target ya. Jadi interaksi dengan customer yang lebih ditarget lagi. Nah, di sini ada nanti diskusi ya. Diskusinya di sini contoh inisiatif yang bisa dilakukan perusahaan ini bisa diambil dari Get, Keep, dan Grow. Jadi mana yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama, ini akan diambil oleh atau akan diterapkan oleh perusahaan. Nah, ini pengaruh keuntungan ya. Jadi di sini meningkatnya 5% dari setiap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini pelanggan yang setia itu siapa sih sebenarnya? Oke, di sini tingkah lakunya menunjukkan komitmen. Jadi siapa mereka? Yaitu pelanggan yang mempunyai komitmen terhadap pelanggan. Nah, di sini mereka ini membeli hanya dari satu supplier. Jadi mereka itu membeli, si pelanggan ini membeli hanya satu supplier meskipun sebenarnya ada pilihan-pilihan lain. Ini yang pelanggan yang setia. Kemudian membeli dari supplier tertentu lebih banyak dan terus meningkat. Kemudian menyumbangkan saran-saran untuk kemajuan perusahaan. Ini pelanggan yang oke, yang setia terhadap perusahaan. Jadi tidak mau, dia tidak nyari untungnya saja ya, tapi dia juga punya loyalitas, komitmen sebagai pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian dilihat dari psikologi mensyaratkan komitmen. Nah, ini bisa dilihat dengan tidak akan berpikir untuk memutuskan hubungan psikologikal komitmen. Kemudian memiliki kebiasaan atau sikap yang positif tentang supplier. Lalu mengatakan hal yang bagus tentang supplier, tidak menjelek-jelekan terhadap supplier lain.
Jadi biar mendapat perhatian dari supplier lain, dia menjelek-jelekan supplier yang menjadi langganannya. Nah, ini adalah mencari pelanggan yang setia itu dengan ciri-ciri seperti ini. Nah, di sini ada keuntungan mengapa sih pelanggan itu harus dipertahankan atau untuk mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan itu bagaimana? Nah, yang pertama, mempertahankan pelanggan yang sudah lama membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Itu keuntungannya. Kemudian pelanggan mengeluarkan banyak uang, berarti meningkatkan share of wealth. Kemudian mereka mendapatkan kesepakatan yang baik dengan kita. Kemudian mereka menyebarkan informasi yang positif tentang kita. Nah, ini beberapa keuntungan sebuah perusahaan itu mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi manfaatnya luar biasa, banyak sekali untuk bisnis perusahaan itu. Nah, ini pembagian pasar vs pembagian pelanggan. Jadi di sini ada strategi pembagian pasar dan strategi pembagian pelanggan nih. Ya, kalian kalau nanti sudah selesai kuliah mau berwirausaha ya, menjadi seorang pengusaha, harus menerapkan sistem CRM ini. Kalau ingin bisnis kalian itu maju dengan pesat seperti itu. Oke, strategi pembagian pasar. Di sini perusahaan harus menjual satu produk ke sebanyak mungkin pelanggan. Caranya bagaimana banyak, kemarin sudah saya bahas ya, baik promosinya itu bisa dilakukan lewat media online maupun lewat media offline. Kemudian harus membedakan produk dengan pesaing. Kemudian menjual pada pelanggan. Kemudian mencari standar untuk pelanggan baru. Nah, ini strategi pembagian pasar. Nah, kalau strategi pembagian pelanggan bagaimana? Yang pertama, perusahaan harus menjual sebanyak mungkin produk kepada satu pelanggan. Kemudian harus membedakan satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Kemudian bekerja sama dengan pelanggan. Kemudian mencari standar bisnis baru dari pelanggan yang sudah ada. Nah, ini pembagian tadi strategi pasar dengan pelanggan. Nah, di sini ada tingkat kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada meningkatkan keuntungan perusahaan, kemudian mengurangi keuntungan perusahaan. Nah, ini ya, ini ada secara tradisional, kemudian ini adalah promosinya, pemasarannya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kepuasan pelanggan ini perlu diperhatikan. Caranya bagaimana? Di sini pelanggan yang puas itu yang bagaimana? Yaitu pelanggan yang loyal, pelanggan yang shun atau defektor. Nah, di sini mencari variasi lingkungan, pendekatan rendah, exit barrier yang rendah, kemudian alternatif akses. Kemudian di sini nanti pesaing, jadi pesaing dari perusahaan ini nanti menciptakan event charm. Jadi menciptakan event-event yang menarik perhatian pelanggan. Nah, kemudian revolusi atau evolusi CRM di Indonesia. Di sini yang pertama memprioritaskan pelanggan di industri perbankan. Kemudian yang kedua meningkatkan call center. Jadi call center di perusahaan-perusahaan ini nanti ditingkatkan di berbagai tentunya di berbagai departemen atau divisi ya atau bagian. Kemudian memperbanyak programmer filer. Kemudian mengembangkan komunikasi. Komunikasi ini komunikasi antara perusahaan pelanggan, antara perusahaan dengan perusahaan. Kemudian menawarkan PowerPoint reward, jadi menawarkan
penghargaan ya, penghargaan kepada pelanggan. Jadi pelanggan yang dia benar-benar loyal diberikan penghargaan. Berupa apa? Misalnya hadiah produk atau misalnya diskon atau potongan ya. Atau voucher, pemberian voucher atau mungkin pemberian barang. Nah, itu merupakan reward penghargaan. Kemudian program membership. Kemudian memperbaiki aktivitas sebelum aktivitas utama. Nah, itu kaitannya dengan revolusi CRM di Indonesia. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, yang harus menjadi catatan ya. Jadi CRM itu bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center, bukan pula loyalitas, program customer service. Jadi CRM ini adalah sebuah filosofi dari semua hal tersebut di atas. Jadi CRM ini adalah sebuah sistem. Di mana sistem ini berisi ini semua. Ini ya. Jadi CRM ini bisa nanti di dalamnya ada sebuah software, kemudian ada sebuah tempat penyimpanan yang disebut sebagai database. Bisa nanti ada sebuah bagian dari sistem itu nanti ada call center, ada program, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang dinamakan CRM. Jadi ini sudah sepaket ya. Kemudian CRM lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Nah, kemudian tujuan dari CRM ini adalah nanti lebih fokus pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan usaha yang lebih cepat daripada mengejar semua tipe pelanggan dengan biaya yang besar. Yang pada akhirnya nanti hanya akan kehilangan mereka. Nah, ini ya. Jadi tujuan CRM ini adalah tadi dari awal sudah saya jelaskan bahwa tujuannya ini adalah mencari pelanggan yang loyal, memberikan servis yang maksimal kepada pelanggan supaya pelanggan ini loyal terhadap perusahaan. Nah, itu catatan mengenai sistem CRM. Jadi, kesimpulannya apa? CRM ini adalah sebuah perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan meningkatkan akuisisi, mempertahankan, mendapatkan loyalitas, dan keuntungan dari pelanggan tentunya. Dari apa? Ya dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk perusahaan. Nah, faktanya, realitasnya dalam kehidupan bisnis, CRM ini sangat mudah bagi perusahaan kecil. Jadi nggak susah, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Nah, ini CRM. Kemudian CRM tidak mudah bagi perusahaan besar. Iya juga, kalau nanti perusahaannya nanti banyak banyak kendala dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Mungkin modalnya juga dia lebih memperhatikan modal saham. Jadi sahamnya nggak cukup untuk menerapkan CRM ini. Nah, ini kan CRM ini butuh keberanian ya. Keberanian ini tidak hanya modal, mental. Jadi semuanya itu harus ada. Baik modal, mental, semangat. Nah, itu harus ada semua. Nah, tujuan dari CRM di sini adalah meningkatkan peluang dengan cara mengembangkan proses komunikasi dengan pelanggan yang sesuai, menyediakan penawaran yang tepat atau produk dan harga. Kemudian melalui saluran channel yang tepat dan waktu yang tepat pula. Nah, tujuan taktis dan strategi dari CRM ini, jadi pelanggan yang tepat itu adalah nanti mengatur hubungan dengan pelanggan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kemudian menyadari potensi pelanggan dengan cara meningkatkan share of wallet. Nah, itu pelanggan yang tepat. Kemudian penawaran yang tepat. Nah, secara efisien memperkenalkan dan membuat respect pelanggan terhadap perusahaan yang ada, termasuk produk dan servisnya. Kemudian membuat penawaran. Jadi ini adalah saya rasa menarik bagi pelanggan. Jadi dilakukan penawaran di sini. Atau menawarkan produk kepada setiap pelanggan. Apalagi kalau disertai reward ya, promo ya. Nah, jadi pelanggan akan senang sekali nih.
Jadi pelanggan itu pada umumnya itu senang pada produk-produk yang lagi promo, lagi diskon. Nah itu akan menjadi serbuan dari pelanggan. Minat pelanggan sangat tinggi sekali terhadap produk-produk yang mendapatkan promosi atau potongan harga. Nah ini pelanggan senang sekali. Nah kemudian selain itu apa? Channel yang tepat. Ini nanti mengatur komunikasi saling silang antara setiap pelanggan. Kemudian waktu yang tepat. Jadi secara efisien nanti dapat berkomunikasi dengan pelanggan berdasarkan waktu yang relevan. Nah, ini dimensi CRM. Di sini nanti ada analisa, ada strategi, dan ada operasinya, operasionalnya. Jadi perlu strategi, tadi ada strategi pasar, strategi pelanggan, mendapatkan pelanggan itu bagaimana. Selain itu juga perlu dilakukan analisa. Kalau sudah semuanya, nanti pengoperasiannya bagaimana implementasinya. Seperti itu dimensi dari CRM. Nah, yang pertama dulu nih strateginya. Jadi strateginya bagaimana nih? Nilai-nilai dari pelanggan ini seperti apa sih? Kemudian perbedaan-perbedaan dari persaingan itu seperti apa sih? Kemudian target dan segmentasi pasar. Ini harus jelas, harus jadi sebuah perusahaan itu harus mempunyai target dan segmentasi pasar untuk meraup keuntungan yang luar biasa. Nah, kemudian operasionalnya, ini di sini ada customer service, customer data capture, kemudian customer database-nya. Nah, kalau analisanya gimana? Kalau analisanya nanti ada software dan hardware untuk CRM. Ya, jelas namanya sebuah sistem itu perlu infrastruktur, sarana pendukung, baik ada dari segi softwarenya, baik dari segi hardwarenya harus mendukung. Kemudian Pareto analisis, profitability analisis. Kemudian data mining, statistical analysis. Nah itu ya. Nah selanjutnya building block dasar dari hubungan perusahaan dengan pelanggan. Di sini ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Di sini ada kepuasan pelanggan, ada kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Di sini ada kejujuran perusahaan terhadap pelanggan. Dan kepuasan, di sini kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan perusahaan kepadanya. Ini building block dasar dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, itu ya kaitannya dengan CRM. Oke, di sini intinya dalam CRM ini yang perlu diperhatikan di sini nanti ada siklus yang ada di dalam CRM. Jadi siklus yang ada di dalam CRM ini nanti di sini ada pelanggan, ada. Jadi yang pertama itu tentunya sebagai objek utamanya ada pelanggan, ada perusahaan. Nah, kemudian di sini nanti ada produk, ada aplikasinya, kemudian ada proses layanan kepada pelanggannya. Jadi di sini nanti ada manajemen science. Jadi di sini ada aplikasinya yang nanti digunakan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Di sini perlu aplikasi ya yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan ini. Nah, aplikasi ini tentunya nanti mempunyai sebuah database karena pelanggannya kan tidak hanya satu. Jadi database ini nanti digunakan untuk menyimpan profil atau data pelanggan, menyimpan data barang, kemudian menyimpan data supplier dan lain-lain. Nah, ini gunanya aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, ini transaksinya kan tergantung transaksinya mau seperti apa nih pembayarannya misalnya. Atau transaksinya bisa dilakukan secara online saja atau bisa offline. Atau 2 arah, misalnya bisa offline, bisa juga online untuk proses transaksinya. Nah, itu ya gambaran mengenai CRM.
Oke, sekian materi tambahan untuk pertemuan 11 mengenai CRM. Nah, silakan nanti jika ada poin-poin dalam materi dari slide BSI yang belum jelas, silahkan bisa didiskusikan di forum WA atau forum LMS ya. Oke, sekian dari saya untuk materi hari ini. Jangan lupa nanti kalau ada materi yang belum jelas, silahkan bisa langsung didiskusikan untuk materi dari slide. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.